melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Oke, nah setelah tadi ngobrol dengan saudara-saudara kita yang ada di Finland dan juga yang ada di Malaysia, sekarang tentu kita pengen tahu dong mengenai Gerakan 1000 untuk Indonesia ini apa aja dan seperti apa. Tentu kita juga pengen ngobrol dengan ahlinya langsung. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Endang Purwantin. Jadi Ibu Endang Purwantin ini adalah warga Indonesia. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya, cuman data yang aku dapat adalah Biochemistry Department Virginia, USA. Wah, ini penting banget ngomongin masalah virus-virusan ya Bu Endang ya. Dan juga Bapak Mohanto Hatta. Apa kabar Bapak dan Ibu? Halo. 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 Sehat ya? Semua. Siap. Oke, ini teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya boleh loh nanya sama Bu Endang sama Pak Mohanto Hatta. Pak Mohanto ini seorang dokter. Seorang kapiten. Apa? Seorang kapiten. Soalnya saya kalau ada dokter saya bawaannya mau konsultasi kesehatan aja. Oh jangan, lebih canggih kamu. Lebih canggih. Oke, ini sebenarnya kita mau bahas mengenai Gerakan 1000 untuk Indonesia. Mungkin mulai dulu kita dari Mbak Endang ya, dari Bu Endang ya. Bu Endang, kondisi di sana gimana Bu? Kalau saya lihat-lihat di berita kan di sana juga lumayan ini ya, apa namanya, tinggi juga ya. Oh iya, kayak sepertinya kalau di New York tuh paling tinggi ya. Iya, di berita paling gitu. Tinggi di seluruh dunia, kecolongan. Nggak cepat-cepat lockdown waktu itu, jadi langsung ya sampai hampir satu juta ya. Iya. 800.000 lebih. Iya, hampir 1 juta. Yang meninggal juga paling banyak di sini. Iya. Kalau tentang saya peneliti di sini di Departemen Biokimia di Virginia Tech. Ya. Jadi penelitian saya sebetulnya tentang tuberkulosis, bekerja dengan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis, oke. Sama, iya. Terus sekitar mungkin 5 minggu yang lalu ya kita udah diperingatkan bahwa kemungkinan kita tidak bisa bekerja di lab. Jadi 2 minggu diberi waktu 2 minggu untuk mempersiapkan diri supaya semua pekerjaan kita nggak langsung berhenti gitu, tiba-tiba hilang semua kan. Jadi yang misalnya kultur-kultur yang penting di preserve di ini ya. Lalu di sini nggak pernah lockdown penuh sih. Oh nggak ada. Boleh. Nggak. Jadi kita masih boleh. Cuman kalau keluar mesti pakai masker. Oke. Dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Terus kalau nggak boleh bekerja di lab. Jadi kita harus bekerja dari rumah. Oke. Bu Endang, aku penasaran deh. Bu Endang ini nggak sih meneliti tentang si virus COVID-19 ini nggak sih? Kalau tentang saya nggak bekerja dengan virus, cuman mikroba aja secara umum ya. Oke. Jadi kita juga sama dengan peneliti yang lain, termasuk yang di Indonesia, semua juga harus berhenti bekerja ya, kecuali yang esensial misalnya untuk ngecek lab gitu kan, takutnya ada alat-alat penting yang mesti harus dipelihara, kita tetap boleh datang ke sana. Cuman dengan tinggal di rumah ini kan mindset kita beda ya. Benar. Misalnya bekerja, siap-siap, berangkat, langsung kerja di sana, bekerja di lab, dan yang nulis-nulisnya cuman pada waktu nunggu kita nulis. Nah sekarang 100%. Walaupun sebetulnya bisa produktif juga ya, karena kan kita harus menganalisis data, kemudian menulis proposal ya, atau jadi banyak yang bisa dikerjakan lewat komputer. Seharusnya nggak. Cuman kan biasanya aktif gitu ya, tiba-tiba harus duduk terus gitu. Jodoh ya, dan ke tembok itu lagi gitu ya. Iya, betul.
Cuman ini yang terbaik untuk kita kan. Virus kan sebetulnya benda mati ya kalau di luar. Dia cuma bisa hidup kalau masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berkembang biak. Oke, dia benda mati di luar, tapi kenapa di baju katanya bisa bertahan lama berapa jam tuh? Ya, tergantung dari permukaannya ya. Kalau misalnya di plastik bisa sampai 72 jam. Kalau di udara, ya makanya kalau misalnya habis belanja, sebaiknya kalau baru datang dibersihkan dulu dengan disinfektan seperti gitu ya. Karena itu bisa, atau jangan dibuka dulu 3 hari kalau misalnya masih bisa di preserve ya. Nah itu, makanya kita untuk melindunginya kita harus pakai masker kan. Jadi kalau kita sakit nggak menularkan, kalau kita nggak sakit juga tidak tertulari ya. Terus masalahnya kan frustrasi, stres di rumah, karena kita nggak tahu sampai kapan kan. Sampai kapan kita seperti ini. Yang jawabannya kan sebetulnya kalau yang pastinya kalau udah ada vaksin atau ada obat ya. Baru kita bisa bebas. Walaupun nanti misalnya kita sudah boleh keluar atau gitu, tetap kita mesti hati-hati karena kita nggak tahu ya yang di luar. Kan ada yang asimptomatik nggak sakit tapi menularkan. Itu yang bahaya ya, kayak jadi carrier-nya gitu ya. Biasanya kalau yang muda masih sehat gitu kan gitu. Jadi ya memang waktunya memang harus ini yang terbaik buat kita. Tinggal di rumah, kalau keluar pakai masker, jangan ikut di kerumunan banyak orang ya. Karena ini yang bisa kita lakukan saat ini yang terbaik gitu sampai nanti ini. Tapi saya yakin kalau peneliti sih kebanyakan sudah mulai mencari, terutama untuk pencegahan ya, untuk vaksin. Teman-teman saya di sini juga yang bekerja dengan virus udah mulai ada clinical trial, maksudnya juga dipercepat. Nggak seperti biasanya kan prosesnya panjang, yang ini enggak. Jadi udah mulai dicoba langsung misalnya ke volunteer yang memang bersedia untuk menjadi volunteer untuk vaksin dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti nanti ketemu ya obat atau vaksinnya. Iya. Boleh bertanya Ibu Endang? Boleh. Oh iya. Ada mau tanya nih Bu Endang nih. Jadi bisa jawab. Iya, karena Anda yang lebih ahli gitu dalam bidangnya. Mengenai imunitas tubuh, yang katanya kalau imunitas tubuh kita itu drop, maka COVID bisa langsung masuk. Mohon penjelasannya Ibu Endang. Terima kasih. Ya, misalnya imunitas kalau misalnya kita pada sistem imunitas kan dari kecil itu masih rendah juga imunitasnya sampai kita dewasa. Nah, setelah kita tua juga sistem imunitas biasanya turun. Makanya ke virus penyebab COVID-19 ini namanya SARS-CoV-2. Itu kombinasi antara virus yang tadinya di kelelawar sama di burung jadi satu. Kalau lihat dari genetikanya itu dua virus bersatu. Nah itu bisa, makanya jadi ganas. Masalahnya dengan virus ini masuk ke dalam tubuh kita, jenisnya seperti ini, keluar bisa berbeda-beda lagi. Bisa lebih ganas atau bisa lebih lemah ya. Nah untuk orang-orang yang memang karena punya penyakit sebelumnya, misalnya diabetes atau kardiovaskular ya, itu kan udah makan obat misalnya yang untuk menurunkan sistem imunitas, makanya jadi lebih parah. Iya. Jadi lebih parah ya kalau udah ada penyakit bawaan ya. Oke, saya mau menyapa dulu juga nih Pak Mohanto Hatta, Bapak. Hai, ya halo. Ya, Bapak nih dari Gerakan Manggilnya Anco aja. Oh Anco, Ya. Mas Anco. Ya siap. Halo teman-teman semua. Ya. Mas, gimana nih Mas ke depannya? Kan tadi kan udah dikasih tau juga sama Bu Endang nih, ternyata ini juga stay at home itu lebih baik saat ini gitu kan, karena belum ditemukan juga vaksin yang resmi gitu ya, ibaratnya masih dicoba. Mas, kalau untuk gerakan 1000 untuk Indonesia ini gimana nih Mas langkahnya nih Mas? Ya mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung gerakan ini. Memang kami sangat cepat sekali gerakan ini sampai dengan live show sekarang ini. Ke depan kami harapkan teman-teman semua yang melihat maupun yang tidak melihat acara ini bisa ikut membantu dengan berdonasi, dan kita akan bergerak untuk di Indonesia untuk melawan COVID, membantu pemerintah. Dan selanjutnya mungkin program ini akan jalan terus setiap minggu, di mana kami juga diminta oleh pihak teman-teman di BNPB untuk bisa
menjadi salah satu opsi channel untuk bisa memberikan edukasi, entertainment kepada teman-teman yang work from home atau yang memang nggak bisa kemana-mana di rumah gitu Mbak Intan. Ya, ya. Mas Aco, aku mau tanya deh, untuk donasinya sendiri sudah mulai dibukakah atau sudah dari awal ini terbentuk sebenarnya sudah open untuk para donatur yang mau memberikan donasinya? Donasi ini udah beberapa hari yang lalu, nilai total sampai per hari ini kurang lebih 107 juta. Wow. Ya mudah-mudahan akan bertambah terus seiring dengan waktu. Kita sudah mendistribusikan disinfektan ke semua kelurahan di Jakarta. Dan kemudian 2 hari yang lalu kalau nggak salah ada 1.000 sembako juga untuk di pusat epicentrumnya pandemi ini di Jakarta. Dan kami harapkan next ini mungkin masker atau APD yang kita bisa distribusikan juga ke daerah-daerah, insya Allah di seluruh Indonesia. Oke, jadi rencananya ada pemberian kepada bukan hanya di skup kota-kota Jakarta atau kota besar, bukan Indonesia ya. Betul. Ya. Mungkin ada apa khusus spesifik di APD saja atau akan ke pembagian sembako juga? Karena kan sekarang kita juga udah mulai lihat beritanya, mungkin teman-teman juga boleh nih ngasih tanggapannya nih gitu. Misalnya sekarang kan kita udah dengar banyak banget orang mulai kesulitan ya karena banyak sekali pemutusan pekerjaan itu. Kalau yang makanan siap saji kemarin kita udah ada satu restoran di Standard Chartered Building, dia mendonasikan 250 paket makanan siap saji. Nanti mungkin ada teman-teman lain yang dari bidang kuliner untuk bisa mendistribusikan, bisa informasi kami, atau mereka juga bisa langsung ke tempat-tempat yang dibutuhkan, yang tadi Mbak bilang tuh putus PHK dan lain sebagainya. Sembako juga kita terus jalan terus, kita juga udah koordinasi dengan Bulog dan teman-teman produsen makanan lainnya. Ada Mas Chandra juga di sini ya. Halo Mas Chandra. Iya, ada Mas Chandra Darusman. Nanti akan berbicara mengenai donasinya juga ya. Mas Chandra kemarin sempat mau bikin event sama kami. Kebetulan ada Hai Pemuda ya Mas Chandra ya. Kita menunda dulu nih jadinya. Saya kebetulan ada di 11 Kreatif juga. 11. Ya, jadi kita tunda acaranya karena emang pandemi ini. Mudah-mudahan Mas Chandra masih semangat di situ nanti besok. Insya Allah masih semangat, masih. Amin. Masih semangat ya. Teman-teman ada yang mau ngobrol lagi nggak? Atau mau tanya mengenai, kebetulan ini ada Bu Endang juga yang mungkin juga lebih mengetahui mengenai kondisi-kondisi yang baiknya kita harus gimana nih sekarang. Atau aku aja yang nanya ya? Ya kamu yang nanya. Bu Endang, gimana nih yang terbaiknya buat kita? Karena apalagi mungkin aku, BK, atau mungkin yang lainnya gitu kan, kita juga punya anak di rumah, punya orang tua di rumah. Mungkin secara fisik kita sehat ya gitu ya, tapi ternyata kita bisa menjadi carrier atau pembawa virus itu kepada orang-orang di rumah. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita harus terpaksa banget kita harus keluar rumah? Ya, gunakan masker, kemudian juga kalau bisa pakai sarung tangan ya. Ini masalahnya tangan tuh kan kita biasa ke muka ya, kalau cuma di tangan aja mungkin nggak apa-apa. Nah ini kita kan kadang suka gini ya. Ya, itu kalau kita hitung, ini tadi saya lihat Mbak juga gitu ya. Mata, ke hidung, itu masalahnya kan dengan tangan, makanya sering cuci tangan kayak itu dianjurkan, bukan masuk lewat tangan, tapi karena kita memang sering memegang muka ya. Gitu. Kalau masuknya virusnya dari mana Mbak? Dari itu kan airborne disease, akhirnya dari udara masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi bukan dari makanan atau bukan dari itu, tapi dari ya kalau kita habis terkena virus sedikit aja, kemudian masuk ke sistem pernapasan, itu virusnya kan masuk ke satu sel, berkembang biak nggak tahu 100 atau 1000 keluar, kemudian memasuki sel-sel tetangganya. Jadi makin lama makin banyak. Makin banyak dan makin parah ya Bu Endang ya? Iya, sampai nanti sistem imun kita melawan, baru kita bisa survive kalau misalnya Oke, jadi emang kita harus kalaupun keluar rumah itu harus kondisi terpaksa banget ya. Kemudian kalaupun keluar rumah memang kita harus banyak menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kita juga ya. Iya. Dan yang paling penting langsung terutama mandi. untuk kalau mau nengok orang tua ya. Orang tua kan risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda dan anak-anak.
Oke, thank you Ibu Enda untuk informasinya ya. Saya juga mau mendukung gerakan 1000 untuk Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, Mas Aco, tadi aku lihat maskernya keren banget, dilihat. Oh iya. Nah, keren ya. Ini ada ini sih susah makanya. Ini bisa beli di tokomi.com. Di mana? Online, secara online di Tokomi. Jadi mungkin yang di luar negeri, luar kota nanti bisa beli. Ada tipenya macam-macam. Ada baju juga nih. Nah, tuh boleh dilihatin Mas sekalian. Jadi kita bisa membeli itu menggunakan sambil mensupport gerakan betul. Untuk Indonesia. Ini aku juga banyak banget ya, aku baca kolom komennya nih. Teman-teman, kita disemangati oleh semuanya, katanya terima kasih dukungannya. Terus gerakan ini pertama tahu dari Mbak Inan yang stay di Belanda. Keren banget. Semangat semuanya untuk Om Asep, Kang Endi, Kasinung, sehat selalu. Wah, ini ternyata benar-benar ya membuat kita bisa dekat dengan semuanya ya, walaupun by online gini ya. Oke, tadi kan Mas Aco udah ngomong bahwa gerakan ini adalah untuk gerakan mengumpulkan donasi untuk membantu para masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan gitu ya kan, selain para tenaga medis juga untuk masyarakat lainnya. Nanti kita masih akan ngobrol, tapi nanti juga saya akan mengundang Mas Chandra Darusman. Mas Chandra ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas Chandra ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengajak dulu semuanya untuk melihat klip gerakan 1000 untuk Indonesia, tapi ini yang versi pemuda dan pemudi. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Deburan ombak ini takkan kemana-mana. Hijaunya hutan ini takkan kemana-mana. Tetesan embun ini takkan kemana-mana. Megahnya gunung ini takkan kemana-mana. Indahnya negeri ini takkan kemana-mana. Menanti dengan sabar selagi Ibu Pertiwi bernafas kembali. Agar langit kembali biru, air kembali jernih, dan tanah kembali subur. Penantian yang sama juga tengah kita jalani. Penantian yang disertai harapan dan keyakinan bahwa semakin disiplin kita memisahkan diri, semakin cepat kita dapat bersatu kembali dan menikmati indahnya negeri ini.